Lanjut dua kabar gacor bos. Jadi pertama nanti datang dari tawaran Korea Selatan nih kepada PT Dirgantara Indonesia untuk jadi penyuplai strategis alias strategic supplier bos untuk jet tempur KF-21. Tapi ada syaratnya nih, yaitu Indonesia harus borong 40 unit. Nah, kemudian League Next One juga menawarkan membangun perusahaan patungan baru kepada Indonesia. Lantas, kira-kira mau buat senjata apa tuh? Kemudian bagaimana tawarannya? Dan untuk KF-21, mengapa Indonesia jadi dikasih syarat harus beli 40 unit nih? Bagaimanakah itu? Apakah kita terima? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua yang tak kalah gacor, baru-baru ini juga ada kerjasama mantap baru di mana Angkatan Udara Singapura mau meminjam bakal dapat menggunakan langit dan lokasi kita di Siabu untuk latihan tempur dengan jet-jet sangarnya bos. Nah lo, mengapa Singapura sampai minjam lokasi kita untuk dipakai latihan bersama? Mengapa TNI Angkatan Udara mau meminjamkan? Penasaran beritanya? Cus, Mark Kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama, jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines dalam wawancaranya bersama analis pertahanan Ibu Curi Maharani dari Binus University bos. Jadi artikelnya cukup panjang nih. Tapi kali ini kita mau fokus ke satu poinnya, yaitu rantai pasok KF-21 dan industri pertahanan. Jadi dikatakan bahwa perihal kerjasama sebagai rantai supply, beliau menyoroti tawaran dari KAI kepada PTDI untuk menjadi penyuplai strategis dengan syarat katanya adalah pengadaan 40 pesawat KF-21. Nah, di sisi lain, League Next One juga menawarkan pembentukan perusahaan patungan alias joint venture dan lokalisasi produksi munisi berpemandu dan wahana nirawak untuk memenuhi pasar domestik Indonesia dan pasar global. Dan salah satu kolaborasi yang diusulkan adalah PTDI Manufaktur Roket dan League menyediakan komponen pemandunya bos. Nah lo, bagaimanakah itu? Nah, jadi yang pertama tadi katanya Korea Aerospace Industries menawarkan PT Dirgantara Indonesia untuk jadi strategic supplier program KF-21. Ini artinya kalau admin tangkap ya, PTDI bukan hanya merakit atau merawat pesawatnya doang untuk TNI Angkatan Udara ya kan, tapi juga berpeluang untuk memproduksi komponen penting yang akan digunakan pada seluruh armada KF-21, termasuk pesawat yang akan diekspor ke negara lain. Namun, ada syaratnya bos. Indonesia harus memborong sekitar 40 unit KF-21. Syarat dari Korea Selatan ya kan? Wah. Jadi lumayan banyak tuh, mana kita udah borong Rafale dan jet tempur Kaan Turki pula ya kan? Pertanyaannya, kenapa harus 40? Nah, ini mungkin terkait bisnis bos. Karena industri pertahanan itu ya, bukan warung kopi pancong yang bisa untung dari satu atau dua pesanan. Ini sebenarnya soal ekonomi industri itu sendiri. Jadi bayangkan untuk menjadi strategic supplier, PTDI mungkin harus membeli mesin CNC baru ya kan, kemudian robot pengebor otomatis, fasilitas quality control, software design, pelatihan engineer dan teknisinya, dan investasi seperti itu ya bisa menelan ratusan juta dolar. Jadi kalau misalnya kita cuma beli 16 pesawat ya, investasi sebesar itu mungkin tidak ekonomis bos. Namun jika kita membeli sekitar 40 unit, maka jelas volume produksi langsung naik, investasi lebih layak, PTDI memiliki pekerjaan jangka panjang, dan KAI lebih yakin memindahkan sebagian produksinya ke Indonesia. Jadi angka 40 unit pesawat itu kemungkinan bukan angka teknis, melainkan titik di mana kerjasama industri menjadi menarik secara bisnis. Nah, gimana menurut kalian? Cocok nggak bos? Apakah kita gas 40 unit biar dapat jadi strategic suppliernya? Lanjut. Yang kedua soal tawaran League Next One ke Indonesia. Seperti apakah itu? Oke, jadi sebelumnya perlu kalian tahu dulu nih. League Next One itu adalah salah satu perusahaan pertahanan terbesar Korea Selatan, bos. Mereka membuat berbagai sistem canggih seperti rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal, rudal anti tank, torpedo, radar, sistem peperangan elektronik, drone,
sistem kendali tembak sampai dengan precision guided munition. Jadi mereka bukan perusahaan kecil ya. Yang ditawarkan adalah joint venture. Nah, ini berarti perusahaan baru yang dimiliki bersama. Misalnya antara PTDI dan League Next One Korea membentuk perusahaan baru di Indonesia. Dan perusahaan itu bisa memproduksi rudal, drone, amunisi pintar, sistem pemandu roket, dan lain-lain. Tergantung apa yang mau digarap ya kan. Jadi bukan sekedar kita membeli produk Korea, tapi juga dapat membangun industrinya langsung di Indonesia. Bahkan mereka juga menawarkan lokalisasi produksi munisi berpemandu dan wahana nirawak. Bahkan salah satu konsep kolaborasi yang diusulkan terdengar cukup menarik nih bos. Katanya PTDI memproduksi roket, sementara League menyediakan komponen pemandu atau guidance sistemnya. Jadi ini singkatnya, Indonesia membuat ototnya, Korea Selatan memasok otaknya. Dan kalau digabung, alutsistanya menjadi roket atau munisi berpemandu. Mantap jos. Bahkan mungkin kalau kerjasama ini lancar, kedepannya bisa berkembang ke arah rudal nih bos. Nah, kalau skema ini benar-benar terwujud, ya lumayan nih bos. Indonesia nggak lagi sekedar jadi pembeli alutsista dari Korea, tapi juga akan ikut masuk ke rantai pasok industri pertahanan global. Dan jelas ya, biasa hal ini akan dibarengi dengan syarat minimal pembelian berapa piece gitu ya kan. Kalau KF-21 tadi kan 40 unit dimintanya. Nah, kalau dari League Next One ini nggak tahu misalnya harus beli rudal berapa unit atau amunisi berapa unit ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar kedua ini soal Singapura yang istilah gampangnya ya meminjam langit kita lah untuk latihan tempur dengan jet-jet sangarnya bos. Jadi admin kutip dari situs resmi TNI Angkatan Udara, baru-baru ini ada kerjasama terbaru antara TNI Angkatan Udara dan Republic of Singapore Air Force atau RSAF bos. Jadi pada 19 sampai 20 Juli 2026 kemarin di Singapura, kedua angkatan udara pun menggelar First Siabu Air Weapon Rank Joint Working Group yang menghasilkan pengesahan Terms of Reference atau TOR bos. Itu akan digunakan sebagai dasar mekanisme penggunaan bersama Air Weapon Rank atau AWR Siabu untuk mendukung pelaksanaan latihan Air to Ground Angkatan Udaranya Singapura. Pertanyaannya, apa itu Air Weapon Rank Siabu? Nah, jadi simpelnya itu adalah kawasan latihan tempur udara bos. Tempat jet-jet tempur, pesawat-pesawat dapat berlatih menjatuhkan bom latihan, kemudian juga untuk menembakkan roket, meriam, hingga melakukan simulasi serangan udara ke sasaran darat secara aman. Jadi, Angkatan Udara Singapura kini mendapat hak, istilahnya pinjam pakailah untuk lokasi AWR Siabu untuk latihan air to ground. Tentunya ya sesuai jadwal dan aturan yang telah disepakati ya kan. Jadi yang dipinjam adalah hak penggunaan bos, bukan wilayah kita Indonesia. Kedaulatan ya tetap sepenuhnya berada di tangan TNI Angkatan Udara. Nah lanjut, pertanyaannya lagi, mengapa Singapura sampai membutuhkan tempat latihan di wilayah kita nih? Kenapa nggak latihan di wilayahnya aja ya kan? Nah ini ya jelas jawabannya karena negaranya terlalu kecil bos, mungil. Jadi sulit mencari ruang aman untuk menerbangkan F-15SG, F-16 hingga mungkin F-35-nya dalam latihan tempur realistis. Sementara negara kita Indonesia, bersyukurlah karena kita memiliki wilayah udara yang jauh lebih luas. Lalu pertanyaan lagi, mengapa TNI Angkatan Udara mau meminjamkan lokasi itu Min? Nah, kalau kita baca di artikel ya, karena kerjasama ini dirancang mutually beneficial. Artinya ya, kita, Indonesia, juga memperoleh peluang latihan bersama, kemudian peningkatan interoperabilitas, pertukaran pengalaman dengan Singapura, hingga juga dapat memperkuat hubungan pertahanan dan stabilitas kawasan kita. Kemudian toh lapangannya juga tetap milik kita ya kan. Jadi ini ibarat meminjamkan lapangan futsal. Bolanya boleh kita pakai bersama, kita bisa latihan bersama, saling tukar pengalaman, tapi sertifikat tanahnya tetap atas nama kita bos. Mantap, mantap jos.